Tahun 2015, di sebuah kota metropolitan yang gemerlap, hidup seorang pramugari bernama Clara. Dengan wajahnya yang memikat dan karir gemilang, Clara menjadi kebanggaan keluarganya. Namun, di balik senyumnya yang menawan, Clara menyimpan keteguhan hati yang membuatnya sering bersitegang dengan keluarganya. Clara adalah seorang yang mandiri. Baginya, cinta adalah tentang memilih seseorang berdasarkan hati, bukan kehendak orang tua. Masalah besar dimulai saat keluarganya mempertemukan Clara dengan anak seorang pengusaha kaya. Clara, tanpa ragu, menolak keras perjodohan itu. Alasannya sederhana, ia tak ingin menyerahkan hidupnya kepada seseorang yang tidak ia kenal. Tapi siapa yang menyangka, cinta terkadang bermain dengan cara yang aneh. Di sisi lain dari cerita ini, ada seorang pemuda bernama Reza. Ia adalah mantan supir pribadi keluarga Clara yang pernah bekerja selama bertahun-tahun sebelum tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Reza adalah pria yang sederhana namun penuh teka-teki. Tak ada yang tahu, ia sebenarnya adalah anak pengusaha kaya raya, pewaris perusahaan besar yang sedang dalam masa pemberontakan melawan ayahnya. Saat masih bekerja sebagai supir pribadi, Reza dan Clara sering terlibat obrolan ringan yang penuh candaan. Meski hubungan mereka hanya sebatas majikan dan karyawan, ada percikan kecil yang tidak bisa mereka abaikan. Reza menyimpan perasaan terhadap Clara, namun ia tahu batasnya sebagai seorang supir. Clara, di sisi lain, merasa nyaman berbicara dengan Reza. Namun, kehidupannya yang sibuk sebagai pramugari membuatnya tidak terlalu memikirkan hubungan lebih jauh. Semua berubah ketika Reza berhenti bekerja tanpa memberikan alasan. Kehilangannya meninggalkan kesan mendalam pada Clara, meskipun ia tak pernah mengakui perasaannya. Waktu berlalu, Clara melanjutkan hidupnya tanpa Reza, sementara keluarganya terus memaksakan perjodohan. Clara merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Pada suatu hari, saat Clara sedang duduk termenung di balkon apartemennya, ia menerima kabar bahwa anak pengusaha yang dijodohkan dengannya akan datang untuk bertemu. Ketika hari pertemuan tiba, Clara merasa cemas. Di benaknya, ia membayangkan seorang pria sombong yang hanya peduli pada kekayaan dan status sosial. Namun, ketika pintu ruang tamu terbuka, Clara hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di depannya berdiri Reza, mantan supir pribadinya yang dulu ia anggap telah menghilang dari hidupnya untuk selamanya. Reza menatap Clara dengan senyum kecil di wajahnya. "Sudah lama tidak bertemu, Clara," katanya, dengan nada yang tenang tapi penuh makna. Clara merasa dunianya seakan terbalik. Bagaimana mungkin Reza, pria yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari masa lalunya, ternyata adalah anak pengusaha yang selama ini ia tolak mentah-mentah? Rasa marah, bingung, dan penasaran bercampur menjadi satu di hatinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Reza?" tanya Clara dengan suara gemetar. Reza hanya tersenyum, lalu berkata, "Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi tidak di sini. Kita butuh waktu untuk bicara, hanya berdua." Clara duduk terpaku di ruang tamu. Kepalanya penuh dengan berbagai pertanyaan, tapi tatapan mata Reza membuatnya tak mampu berkata-kata. Ketika ia akhirnya mengangguk, Reza mengajaknya ke sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan orang-orang yang mengenal mereka. Di kafe itu, suasana hening terasa menyelimuti mereka. Reza memulai percakapan dengan nada lembut. "Clara, aku tahu ini membingungkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan bermaksud membohongimu." Clara memandang pria di depannya dengan tatapan penuh emosi. "Reza, bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu adalah anak pengusaha kaya itu?" Reza menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena aku tidak pernah ingin hidup dengan label itu. Ayahku menginginkanku menjadi penerus perusahaan keluarga, tapi aku menolak. Aku ingin hidup sederhana, ingin tahu seperti apa dunia di luar bayang-bayang keluargaku. Jadi, aku pergi. Aku memutuskan untuk bekerja sebagai supir tanpa mengatakan siapa diriku sebenarnya." Clara masih terkejut. "Tapi kenapa supir? Dari semua pekerjaan, kenapa memilih itu?" Reza tersenyum kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Karena aku ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Saat menjadi supir keluargamu, aku belajar banyak tentang dirimu. Kamu adalah sosok yang kuat, independen, dan aku kagum dengan itu." Clara merasa hatinya sedikit luluh. Namun, ia masih belum bisa melupakan semua kebingungan yang menghantuinya.
Lalu kenapa kamu pergi begitu saja? Tanpa kabar, tanpa sepatah kata pun. Wajah Reza berubah serius. Itu karena ayahku menemukan di mana aku berada. Dia memaksaku untuk kembali dan menghadapi tanggung jawab keluarga. Aku tidak punya pilihan, Clara. Saat itu, aku tidak tahu bagaimana menghubungimu tanpa membahayakan dirimu. Clara terdiam, berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar. Hatinya bergulat antara rasa marah karena ditinggalkan dan rasa haru karena mengetahui kebenarannya. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganggunya. Jadi, perjodohan ini? Apa ini rencana ayahmu? Reza mengangguk pelan. Ya, ayahku tahu aku mengagumimu, meskipun aku tidak pernah menceritakannya secara langsung. Dia pikir ini adalah cara terbaik untuk mempertemukan kita kembali. Tapi aku tahu kamu tidak suka dipaksa. Aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Clara merasa hatinya mulai melunak. Namun, ia juga merasa takut untuk percaya begitu saja. Reza, aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan. Semua ini terlalu tiba-tiba. Reza meraih tangan Clara dengan lembut, membuatnya sedikit tersentak. Aku tidak meminta keputusan sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini, dan aku akan menunggu apapun jawabanmu. Clara menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Reza adalah pria yang pernah ia percayai. Namun, masa lalu mereka yang penuh rahasia membuatnya merasa ragu. Baiklah, katanya akhirnya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Reza mengangguk. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku tidak akan memaksamu. Malam itu, Clara pulang dengan perasaan campur aduk. Kenangan masa lalu bersama Reza kembali menghantui pikirannya. Dari obrolan ringan di dalam mobil hingga tatapan penuh arti yang pernah mereka bagi, semuanya terasa begitu nyata, seolah-olah waktu tidak pernah berlalu. Namun, di balik itu semua, ada ketakutan yang perlahan merayap dalam dirinya. Apakah ia bisa mempercayai Reza lagi? Dan jika iya, apakah hatinya siap untuk menerima kenyataan bahwa pria yang dulu hanya supir pribadinya kini adalah pewaris kekayaan yang selama ini ia hindari? Hari itu, Clara bangun dengan perasaan campur aduk. Pikirannya terus dipenuhi oleh percakapan malam sebelumnya. Kenangan bersama Reza saat ia masih menjadi supir pribadinya kembali muncul. Namun kini, ada bayangan baru tentang siapa Reza sebenarnya, anak pengusaha kaya yang telah lama ia tolak. Seminggu berlalu, Clara memutuskan untuk menerima undangan makan malam dari keluarga Reza. Bukan untuk meresmikan perjodohan, tetapi untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Reza menyambut Clara di pintu dengan senyum lembut. Terima kasih sudah datang, Clara, katanya. Di ruang makan megah itu, Clara merasa canggung. Ayah Reza, Tuan Arif, adalah pria berwibawa dengan tatapan tajam. Namun, saat mereka berbicara, Tuan Arif justru memecahkan kebekuan. Clara, aku tahu perjodohan ini membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi aku ingin kamu tahu, aku hanya ingin melihat anakku bahagia. Clara, dengan suara tegas namun sopan, menjawab, Tuan Arif, kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Saya butuh waktu untuk memahami semuanya. Tuan Arif mengangguk penuh pengertian. Itu hal yang bijak. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa Reza benar-benar tulus. Dia telah membicarakanmu sejak lama, bahkan sebelum aku tahu siapa kamu. Malam itu, Clara mulai melihat sisi lain dari Reza. Ia bukan hanya pewaris kekayaan, tetapi juga pria yang berjuang menemukan jalannya sendiri. Namun, keraguan dalam hati Clara masih ada. Setelah makan malam, Reza mengajak Clara berbicara di taman belakang rumah. Clara, kata Reza dengan nada serius, aku tahu ini berat bagimu, tapi aku ingin bertanya, apa yang membuatmu ragu? Clara menghela napas. Aku takut, Reza. Aku takut jika semuanya ini hanya permainan. Bagaimana aku tahu bahwa perasaanmu nyata? Reza menatap mata Clara dalam-dalam. Karena aku meninggalkan segalanya untukmu dulu. Aku meninggalkan kehidupan mewahku, mencoba mendekatimu tanpa status atau kekayaan. Jika itu bukan bukti bahwa aku tulus, aku tidak tahu apa lagi yang bisa membuktikannya. Kata-kata Reza membuat hati Clara bergetar. Ia tahu, apa yang dikatakan Reza masuk akal.
Namun, cinta bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga keberanian untuk melangkah maju. Aku butuh waktu, Reza, kata Clara akhirnya. Reza tersenyum dan menggenggam tangan Clara. Aku akan menunggu. Tidak peduli berapa lama. Aku akan menunggu. Waktu berlalu. Clara terus memikirkan hubungannya dengan Reza. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa perasaan ragu itu perlahan mulai hilang, digantikan oleh kerinduan yang mendalam. Clara akhirnya menghubungi Reza dan memintanya untuk bertemu di tempat pertama mereka berbicara serius, kafe kecil di pinggir kota. Ketika Reza tiba, Clara sudah menunggunya dengan senyum kecil di wajahnya. Reza, katanya, aku ingin memulai semuanya dari awal. Tanpa beban, tanpa tekanan. Hanya kita. Reza tersenyum lega. Itu lebih dari cukup untukku. Hubungan mereka pun mulai tumbuh kembali, kali ini dengan dasar yang lebih kuat. Clara belajar menerima kenyataan bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga, sementara Reza berjanji untuk selalu jujur tentang dirinya. Mereka membangun hubungan yang tidak hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga kepercayaan dan keberanian. Cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita duga. Kadang, cinta menguji keberanian dan ketulusan kita untuk menerima orang lain apa adanya. Jangan takut untuk melangkah maju ketika hati sudah siap.